warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi sebuah rumah yang disebut dengan House Soekarno. Ini adalah rumah dari bapak kita. Seperti apa sih House Soekarno ini? Yuk masuk. Selamat siang Mas Vito. Nah, kita ditemani sama Mas Vito. Nah, yang akan menerangkan tentang apa sih Mas House Soekarno? Ya, jadi sebelumnya selamat datang di rumah kelahiran Bung Karno, yang mana rumah ini baru diresmikan kemarin 6 Mei 2023 oleh Bapak Wali Kota Surabaya, yakni Pak Eri Cahyadi. Dan mengapa kok rumah ini diresmikan? Karena hal ini dilatar belakangi sama pidato Pak Karno pada saat menerima gelar honoris causa di Universitas Padjadjaran pada 1964, yang mana beliau menyebutkan bahwa beliau lahir di Surabaya, jadi beliau arek Surabaya. Asli Surabaya ya? Asli Surabaya. Mungkin kita masuk aja langsung ke ruangan Sugeni, yang mana ini ruangan utama dari rumah ini. Itu tempat tinggalnya Bapak Soekarno, betul Mas? Jadi kita ini dimulai dari Pak Sugeni, ayahanda dari Pak Karno, dan juga Bu Ida Yunyomarai Srimben, yang merupakan ibunda dari Pak Karno. Yang dulu itu Pak Sugeni sendiri merupakan guru yang mengajar setelah lulus dari sekolah keguruan gitu. Beliau mendapatkan tugas di Bali, sekolah keguruan yang dulu itu namanya Quake School for Inland Underwich, jadi kayak sekolah keguruan pada masa penjajahan gitu. Hindia Belanda ya? Iya betul. Okay. Jadi beliau sudah lulus, beliau akhirnya untuk permulaan beliau mengajar di Probolinggo. Hanya sebentar, mungkin nggak sampai setahun gitu. Lalu akhirnya beliau ditempatkan di Bali. Di Bali ini cukup lama. Di sini juga beliau memulai ceritanya menikah dengan ibunda Pak Karno, yaitu Ibu Ida Yunyomarai Srimben, dan juga mempunyai anak pertama, kakak Pak Karno, yakni Bu Sukarmini. Gitu. Namun di balik itu kisah asmara dari Pak Sugeng dan Bu Ida Yunyomarai ini dibilang sangat sulit karena ditentang dengan restu orang tua, karena perbedaan agama dan etnis budaya. Karena kan Pak Sugeng ini seorang Jawa asli ya. Dan Bu Ida Yunyomarai ini seorang Hindu. Dan putri Bali gitu. Oh iya, putri Bali. Dan akhirnya di situ mereka berencana untuk pindah dari Bali ini ke Surabaya. Karena Pak Sugeng sendiri mengajukan untuk dipindah tugaskan ke Surabaya. Gitu. Akhirnya pada 1898 beliau pindah ke Surabaya untuk mengajar di Inland School Surabaya. Inland School Surabaya sekarang telah menjadi SDN Sulung. Jadi beliau dari Bali ke Surabaya ini menggunakan jalur kapal, menggunakan jalur transportasi laut, yang mana memang dulu jalur darat ini belum memungkinkan untuk digunakan. Jadi beliau setelah sampai di kawasan Surabaya ini memilih rumah ini dan tidak beli. Melainkan ngontrak aja. Dulu ngontrak awalnya. Karena Pak Sugeng sendiri memang seorang guru namun berpenghasilan yang rendah pada zaman itu. Memilih rumah ini sebagai tempat karena dulu kawasan Peneleh ini juga merupakan kawasan dari orang Bali. Orang pendatang. Jadi agar Bu Ida Yunyomarai ini gampang beradaptasi dengan Surabaya. Nah, ngontrak selama 2 tahun. Di 2 tahun tersebut lahirlah Pak Karno. Pada 6 Juli 1901, yang mana memang di sini tuh Pak Karnonya hanya sampai 6 bulan. Jadi masih bayi, akhirnya pindah lagi ke Jombang. Oh ya, tapi asli lahir di sini ya? Asli dilahiri, dan di ruangan ini beliau lahir di ruangan Kusno. Di ruangan yang dinamakan ruangan Kusno. Iya, jadi nggak hanya kajian literatur aja, melainkan kajian spiritual. Kalau kakaknya tahu itu ada yang namanya ari-ari. Jadi orang pintar disuruh untuk nyari gitu, di mana ari-ari Pak Karno, dan ditemukan tempat di ruangan Kusno ini. Di sini ari-ari. Nah, jadi teman-teman di sebelah sini ari-ari Bapak Soekarno itu ditemukan dulu ya. Nah, bisa di-shoot.
setelah ke Jombang itu banyaklah perjalanan beliau hingga ke Tulungagung dan diganti namanya menjadi Soekarno. Dulu nama Pak Karno mempunyai nama kecil, namanya Kusno Sosrodiatjo. Oh iya, gitu. Jadi beliau mempunyai nama kecil dan akhirnya diubah di Tulungagung. Pada saat di rumah kakeknya Raden Harjo Dikromo, beliau diubah di sana dan akhirnya beliau kan itu diganti dikarenakan beliau Kabupaten Jeneng keberatan Kabupaten Jeneng, iya. Nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sama orang tuanya namanya, akhirnya diganti dan ternyata tubuh dari Pak Karno ini membaik gitu. Setelah sakit-sakitan dulu sakit-sakitan akibat keberatan nama itu akhirnya diganti dan akhirnya tubuhnya menjadi sehat kembali. Oh iya. Dan akhirnya pas sehat beliau masuk ke jenjang sekolah dasar. Beliau kan SD-nya di Mojokerto. SD-nya di Mojokerto. Di SDN Purwotengah. SDN Purwotengah sekarang menjadi SDN Purwotengah Mojokerto. Oh iya. SMP-nya juga sempat di Mojokerto. Sekarang menjadi SMPN 2 Mojokerto. Gitu. Jadi beliau juga akhirnya setelah mengenyam sekolah SMP ini akhirnya beralih ke Surabaya lagi. Akhirnya dikirim ke Surabaya untuk menjalani jenjang SMA. Oh, SMA-nya baru kembali lagi di Surabaya ya? Jadi beliau sekitar umur 15 kembali ke Surabaya untuk mengenyam jenjang SMA. Yang mana SMA-nya dulu namanya HBS. HBS itu Hindia Belanda. Betul, Hooger Burger School. Jadi kayak campuran antara bangsa Eropa dan pribumi menengah. Gitu. Akhirnya beliau di HBS, beliau dititipkan ke rumah Pak Cokro Aminoto yang selaku ketua Sarekat Islam juga. Iya, itu ada di daerah sini juga rumahnya. Ada juga di daerah sini. Ada di daerah sini juga itu. Jadi beliau ngekos di sana dan pemikiran-pemikiran beliau berkembang itu ya karena belajar dengan Pak Cokro itu tadi. Iya, betul. Selain beliau sekolah di HBS, beliau juga mendapatkan istilahnya kayak les tambahan gitu dengan Pak Cokro Aminoto dan akhirnya setelah lulus HBS, beliau akhirnya pindah lagi ke Bandung untuk menjalani jenjang universitas yakni di ITB. Oke, dan mulai belajar berorganisasi ya, karena dulu Pak Cokro itu memegang Serikat Islam pada zaman dahulu ya, gitu ya. Islam, Jadi memang kalau di rumah ini aja ya pas kelahiran Pak Karno. Nah, jadi rumah ini pas kelahiran Pak Karno. Untuk ada masa-masanya pas ngekos itu ada di rumah Pak Cokro Aminoto. Di rumah Pak Cokro yang ada di sini juga. Iya. Nah, rumah Pak Cokro itu sendiri tuh dulu nggak hanya dari Pak Soekarno ya, ada beberapa tokoh-tokoh yang ada di situ. Di situ kayak Semaun. Iya, kayak Semaun, Muso. Betul banget. Ya, banyak di sana. Ceritanya juga bersambung gitu dari sini. Nanti kita bisa lanjut ke sana habis ini. Terus ini ada ruangan apa lagi? Iya, untuk ruangannya memang segini aja karena kan dulu itu memang sebelum ada pemukiman layaknya sekarang itu ini dulu setelah pintu ini merupakan halaman belakang. Jadi nggak ada yang namanya toilet gitu. Jadi memang udah halaman belakang dan tata letaknya ya ini kamar Pak Karno, itu kamar ibundanya. Kamar ibundanya. Serimben itu. Nah, tadi kan awalnya mengontrak ini, Mas. Iya. Nah, sampai ini akhirnya jadi miliknya apa enggak gitu? Itu memang mengalami beberapa polemik ya. Memang yang punya sendiri ini, yang mempunyai rumah ini memang udah ditawar sama pemerintah dengan awal harga itu 300 hingga sampai kena itu 1,2, kurang lebih 1,2 miliar oleh pemerintah. Jadi memang pas kepemimpinannya Bu Risma itu baru kena 1,2 dan akhirnya diresmikan sama Pak Eri Cahyadi. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu aja ya. Nah, mungkin itu aja sejarah tentang host Soekarno ya, Mas. Ya, Soekarno. Buat alamannya ada di mana nih, Mas? Untuk alamannya sendiri ini kawasan Peneleh. Gangnya Gang Pandean 4 gitu. Jadi bisa dicari nanti. Nah, ini cocok buat teman-teman ya, rekomendasi untuk destinasi belajar sejarah Surabaya ini harus wajib mampir sini ya, Mas ya. Wajib banget. Wajib banget mampir ada yang namanya bias sejarah. Nah, biar nggak selalu ada timbul persepsi atau omongan masyarakat mengenai lahir dari Bung Karno yang dari Blitar, dari Jombang, dan betul. Kalau makamnya memang ada di Blitar ya, tapi murni Bapak Soekarno memang asli lahir di sini. Di sini, betul banget. Ayo kita sama-sama belajar sejarah. Kita sama-sama melestarikan sejarah dan mungkin sampai di sini kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.